Selamat siang saudara, saat ini saya sudah bersama Bapak Dudi Sudibyo selaku pengamat penerbangan dan hari ini kami akan membicarakan tentang penumpang gelap yang menyusup di roda pesawat ke Indonesia beberapa waktu lalu. Nah, selamat siang nih Pak Dudi. Selamat siang. Sebenarnya dari kacamata pengamat penerbangan, bagaimana kronologi kejadian terkait dengan kasus ini? Ya, satu yang saya sayangkan itu artinya ada kebobolannya. Untuk daerah yang nggak masuk itu daerah terlarang, restricted area istilahnya, airside ya. Itu tidak ada orang lain kecuali yang bertugas di situ yang punya wewenang misalnya ya. Apa itu tugas dari security itu pasti, dan juga ya tugas-tugas yang lain pesawat ya, yang nyetir mobil apa bensin fuel ya apa isi tangki isi bahan bakar dan engineer itu bukan situ, tapi ya, orang di luar itu tidak ada. Nah, itu saya sayangkan bisa kebobolan. Yang hebatnya lagi dari Mario ini dia pelajari. Jadi itu yang saya salut ya dari dia punya tekad untuk bisa terbang ke Jakarta dengan dia sendiri ya. Tapi bisa bayangkan kenapa saya bilang saya sayangkan ini kebobolan. Untung ini seorang Mario yang tidak ada niat apa-apa. Kalau itu orang lain yang ada niat jahat, dia bawa bom, mau apa? Nah, itu di situ saya sayangkan. Kok bisa kebobolan? Dan saya yakin sekali dia masuk, dia udah pelajari tadi saya sebutin, dia udah pelajari bahwa kalau dia masuk dari sisi angkatan udara itu ketat ini ya, di arah sana. Tapi yang dia dapetin yang sisi sipil itu kurang ketat. Itu hebatnya dari Mario. Tapi contoh ini kan bisa contoh orang lain yang berniat jahat. Kalau Mario kan dia hanya sekedar itu yang saya salut dia bisa lihat patroli jam berapa ini dari sipil ini jam berapa. Itu dia pelajari. Dan sebenarnya di mana sih letak keberadaan Mario ketika dia masuk di pesawat itu? Justru itu sampai detik ini ya, saya sangka kenapa bobol gede ya. So, kok menara petugas menara kok nggak lihat waktu dia lari menuju ke roda, kok sama sekali nggak ada orang lihat. Dan dia ada di mana pesawat? Taruh kalau dia nungkup ya, taruh ini, pilot bisa lihat di ini ada orang sedang sungkup gitu ya. Tapi ini kan tidak. Jadi yang menjadi pertanyaan sampai detik ini juga saya nggak tahu, dan itu rekonstruksi sekarang. Mario masuk dari mana dia akan kasih lihat di mana dia berada waktu dia sebelum pesawat dia masuk ke belakang pesawat dan naik ke dalam roda. Nah, ini masih misteri. Saya juga sendiri belum tahu. Sebenarnya seberapa besar rongga tempat roda itu untuk orang? Kalau sangat itu ajaib sekali ya untuk seorang Mario yang baru pertama kali, dia nggak tahu berapa besar dia itunya. Dia bisa masuk, tapi untuk gambaran dulu tahun 81 kalau salah. Itu 87 masalah Tasono itu dia terbang dari Semarang ke Jakarta ke Kemayoran, waktu masuk Kemayoran. Saya masuk di rongga pesawat juga. Nah, ini pesawatnya yang balik-balik, kalau ini kan berjet. Nah, keduanya baik itu jet, baik itu ruangan yang saya tahu, saya sering melihat di pabrik itu sangat-sangat kecil sekali, mungkin kurang dari 1 meter persegi. Dalam sekian detik dia menyesuaikan diri dengan perangkat dari roda ini masuk, dan cepat dia mesti cari tempat di mana dia bisa berpegangan ya untuk London, untuk diketahui roda itu panas ya. Nah, ini jadi sekarang nanti Mario akan kasih lihat gimana dia. Di berita benar dikatakan bahwa Mario itu tertangkap dalam keadaan kondisi yang tangannya membiru, kemudian berdarah di berbagai tempat. Sebenarnya apa yang menyebabkan dia bisa parah itu untuk ketika berada di sana? Sebenarnya itu di ketinggian sangat tinggi. Itu pesawat terbangnya kalau salah 31 kaki ya, atau 9.000 atau 10.000 meter ya. Itu dinginnya luar biasa, bisa 50 sampai 60 minus 50-60 derajat. Nah, kalau Tasono untungnya dia tuh di pesawatnya rodanya tuh di belakang mesin, dia masih ada hawa hangat dan terbangnya tidak terlalu tinggi. Nah, kalau Mario itu terbangnya tinggi, dia udah pasti
Terus mungkin dia bisa bertahan situ karena tadi saya bilang itu masih ada hawa panas dari roda yang tadi berputar. Tapi ya hangat-hangatnya juga habis juga ya. Bisa kelihatan tuh dia setengah menggigil itunya, itu juga satu. Dan entah bagaimana kalau dia bisa bertahan. Oksigen di situ sudah sangat sedikit sekali. Misalnya kalau kurang oksigen itu hipoksia. Nah, dia kok tidak terjadinya ajaib juga. Dan kasus ini juga pernah terjadi di Amerika. Itu juga terbang tinggi juga sama seperti ini. Kalau dia udah setengah beku malah. Jadi waktu pesawat turun, atau ada benda jatuh. Benda itu orang. Dan dia juga hidup itu juga satu mujizat. Dan terkait ini kan kalau bilang ada pernah kejadian kasus juga beberapa tahun lalu gitu. Apakah dari pihak keamanan bandara sendiri tidak mempelajari apa yang sudah terjadi sebelumnya gitu? Ya mungkin juga itu kan sudah cukup lama ya, 84 sama 97 kalau salah yang dua siswa dari mana itu di Sumatera, Pekanbaru kalau salah juga itu terbang sini ya, juga melakukan hal itu ya. Nah mungkin sudah itu lengah ya. Mungkin yang harus diadakan adalah daerah tertentu itu mesti ada sekarang udah zamannya. Kalau zaman Taruna itu 80-an sama 90-an yang dua siswa ini itu CCTV pun belum ada. Kalau sekarang kan sudah ada, udah lain gitu ini ya. Nah, mungkin CCTV nggak ada, patroli juga ya jarang-jarang ya. Nah itu ya disitulah kebobolannya saya lihat. Dan sebenarnya bagaimana sih sistem pengamanan bandara sendiri kalau di Indonesia gitu Pak? Kalau saya lihat sudah bagus ya, hanya ya masih mungkin ditingkatkan ya. Dan sebenarnya siapa sih yang patut bertanggung jawab atas kasus ini gitu? Udah pasti kalau ini di bandara, ini kita ngomong bandara sipil ya, itu pasti ya pengelola bandara ya, yang pucuk pimpinannya salah satu apakah dia tahu tidak tahu dia juga kena gitu. Yang kasus ini kan akhirnya baru seminggu di situ gitu, terpaksa dipecat ya, mutasi lagi kan, mutasi gitu, karena dia bertanggung jawab. Dan apakah ada sanksi hukum yang akan menjerat entah itu Mario ataupun pihak? Enggak pasti. Itu karena Mario dimanapun juga dia kena sanksi di Undang-Undang Penerbangan tahun 2001. Saya lupa pasal berapa ya, tapi itu kena kalau salah minimum 1 tahun. Dan dari kacamata pengamat kira-kira apa yang akan dilakukan oleh pemerintah untuk sebagai langkah preventif gitu Pak, karena melihat kejadian seperti ini? Ya satu, kembali dia perketat lagi ya ini ya. Dan mungkin sekarang ke setiap pesawat mau berangkat itu diawasi ya. Jadi di ujung dari menara bisa kelihatan. Itu saya tahu dulu itu selalu ada checker. Jadi setiap pesawat itu tidak boleh tiket for granted istilahnya ya, bahasa Inggris itu yang udah pasti terbang gitu, nggak boleh. Itu mesti diawasi sampai dia terbang gitu. Jadi di bawah itu mesti kita tengok benar-benar tidak ada orang, tidak ada benda lain kecuali itu pesawat yang mau terbang gitu, itu mesti gitu. Bagaimana prosedur keamanan sebelum yang harus dilakukan di pihak dari ATC pasti ya untuk mengamankan sebelum pesawat itu take off gitu Pak? Ya kalau itu ATC kan dia akan tahu pesawat itu boleh take off atau tidak. Kalau dia tahu udara semuanya, dia lalu lintas bersihnya, nggak ada apa-apa juga termasuk di di landasan, tidak ada satupun benda atau orang atau ya sesuatu atau binatangnya itu tuh nggak, kalau udah ada itu tidak boleh, kalau ada ya tidak boleh, seperti ada bird ya, burung ya, bird strike itu nggak boleh terbang. Dalam radiasi berapa sih Pak antara benda dan pesawat ketika pesawat itu akan take off gitu? Benar-benar kawasan itu benar-benar bersih dari masih bersih ya, itu karena ada setengah 500 meter ada. Jadi bisa kelihatan sebetulnya. Jadi saya nggak habis pikir Mario itu di mana, karena tempat dia itu tuh kosong, nggak ada bangunan, nggak ada apa kecuali rumput. Rumputnya juga nggak ilalang. Jadi kalau dia tidur gitu pasti ada kelihatan. Nah itu sampai detik ini saya pertanyakan, di mana dia pada saat itu? Masa pilotnya nggak lihat? Kalau dia waktu menuju ke landasannya pasti lihat ada orang di situ. Ya, dan itu nggak mesti steril, tidak ada orang di situ. Dan harapan Bapak sebagai pengawal penerbangan terkait dengan pengamanan dari sistem bandara, apa sih Pak harapannya?
Ya harapan sih kita saya masih standar world standard ya yang kita kejar ya. Nah world standard itu sampai sekarang ini untuk diketahui kita masih di kategori 2, belum ke kategori 1. Itu sudah berapa, hampir 10 tahun. Nah kalau nggak bisa ditingkatkan, karena ya kita nggak mau perbaiki ya. Yang salah tuh sebetulnya di dalam, di akarnya itu di dalam sendiri, di dalam arti di sini pengusaha ya pemerintah nggak mau perbaiki. Ya dia bilang oh ini udah cukup, tidak, masih ada. Nah kita masih jauh dari itu. Terima kasih Pak Dudi sudah menjawab pertanyaan dari saya, dan demikian wawancara yang dapat saya lakukan dengan Pak Dudi, dan saya Aris Tarian. Terima kasih dan sampai jumpa.